Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Kemarin sudah 2 episode admin membahas tentang intuisi teman-temanku sekalian, yang dimana admin dalam 2 episode itu admin tegaskan bahwasannya intuisi itu berkaitan tentang kecerdasan, bukan berkaitan tentang perkara-perkara yang gaib. Dan kita harus mengetahui teman-temanku sekalian, perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Dan manusia itu tidak boleh sok tahu atau berusaha untuk mencari tahu tentang perkara-perkara gaib ini teman-temanku sekalian. Dan kemarin admin juga pernah sempat melihat orang yang memiliki indigo atau mengaku bisa melihat perkara gaib. Mereka menyamakan kondisi keadaan dirinya itu dengan para nabi, yang dimana para nabi itu katanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara gaib, diperlihatkan perkara gaib sehingga dia bisa melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi teman-temanku sekalian, kasus anak indigo dengan para nabi itu sedikit berbeda teman-temanku sekalian, yang dimana para nabi itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin ya, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi dalam ayat 26-27 ini teman-temanku sekalian, Allah tegas mengatakan Allah mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak membiarkan perkara gaib itu diketahui oleh orang lain, kecuali untuk para rasul yang Allah kehendaki teman-temanku sekalian. Jadi para rasul itu adalah orang yang Allah kehendaki untuk mengetahui perkara gaib, dan Allah yang mengajarkan mereka melalui wahyu. Jadi kalau perkara gaib yang diketahui oleh para nabi itu murni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan. Beda dengan kasus anak indigo teman-temanku sekalian. Kasus anak indigo itu bukan anugerah, itu justru adalah tempelan dari jin. Jadi memang mereka mengetahui perkara gaib, akan tetapi jinlah yang memberitahu mereka, setanlah yang memberitahu mereka, sehingga perkataan mereka itu akan dicampur dengan kedustaan. Jadi jangan heran dan jangan kaget teman-temanku sekalian kalau ada orang yang mengaku bisa melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, dan itu terjadi. Memang terjadi, akan tetapi mereka berusaha mencampurkan dengan kenistaan dan kedustaan. Seperti mungkin saja ada orang yang mungkin saja indigo, mungkin dia melihat akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang, mungkin sebuah peristiwa di dalam diri seseorang teman-temanku sekalian, terus dia bilang kamu ini nanti kecelakaan di sini. Memang akan kecelakaan, tapi dia tambahkan 1000 kedustaan. Jadi kalau kamu tidak mau kecelakaan, coba kamu mandi kembang sampai 40 kali misalkan. Ini kan terkadang ada yang seperti itu. Jadi coba kamu baca ajian ini, nanti kamu tidak akan lagi kecelakaan, nanti kamu terhindar dari bala yang tidak diinginkan. Jadi memang mereka tahu, tapi pengetahuan itu diberikan jadi modal bagi mereka untuk menambahkan kedustaan dan kebohongan. Dan itulah tugas setan teman-temanku sekalian. Jadi berbeda kasus para nabi yang mengetahui perkara gaib dengan orang indigo teman-temanku sekalian. Jangan sampai kita itu menyamakan kedua hal ini, karena kedua hal ini justru sangat berbeda sekali. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya orang yang indigo itu memiliki firasat yang tajam. Jadi teman-temanku sekalian, admin tegaskan firasat ya firasat teman-temanku sekalian. Adapun firasat yang berkaitan tentang perkara gaib, misalkan saya berfirasat kalau keluarga saya nanti ada yang meninggal, ternyata ada yang meninggal misalkan, itu bukan pengetahuan gaib teman-temanku sekalian. Akan tetapi dalam hadis Rasul
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Jadi jika teman-temanku berprasangka buruk, maka itu sebenarnya akan berefek, teman-temanku sekalian. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk tidak berprasangka buruk, berprasangka baiklah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan sampai mengait-ngaitkan sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain. Itu masuknya tatoyur nanti, teman-temanku sekalian. Seperti mungkin saja ada burung gagak di atas rumah, ini pasti ada yang meninggal. Ini kita sebenarnya tidak harus mengatakan seperti ini atau berpirasat seperti ini, teman-temanku sekalian. Kalau ada gagak di atas ya tidak ada sangkut pautnya dengan kematian, tidak ada sangkut pautnya dengan nasib sial. Jadi berkaitan tentang firasat, ya kalau kita berfirasat buruk tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka itu akan terjadi. Jadi bukan perkara gaib itu, teman-temanku sekalian. Jadi jangan sampai untuk teman-temanku sekalian berprasangka buruk dengan sesuatu, berpirasat buruk dengan sesuatu. Mungkin saja piring pecah, ada keluarga yang meninggal misalkan. Nasi basi, ini ada pertanda buruk, hari-hari buruk. Jadi itu termasuk tatoyur, teman-temanku sekalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal tersebut. Dan jika kita berprasangka buruk dengan hal tersebut, mungkin saja kayaknya hari Rabu ini saya ini di hari sial. Ya mungkin awalnya teman-temanku sekalian tidak sial, ya maka akan terjadi kesialan, benar terjadi kesialan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdasarkan prasangka hambanya. Makanya jangan pernah berprasangka buruk, teman-temanku sekalian. Dan jangan sampai kita itu memiliki firasat-firasat yang buruk dan kita tuh selalu berprasangka buruk. Dan yakinlah kalau kita selalu berprasangka buruk, maka hal tersebut akan terjadi. Tetaplah berprasangka baik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah Allah memberikan kebaikan, memberikan keburukan dalam kehidupan ini, memiliki hikmah dan pembelajaran bagi kita. Mungkin cukup sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku tertarik untuk belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.